Shalom saudaraku, sekilas adalah informasi untuk hari ini. Doa pagi di gereja kita diadakan pada setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi di Gedung Serbaguna lantai 4. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan baik itu perpuluhan, diakonia, persembahan kasih, misi, gedung, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa kita ada sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30 melalui Zoom Meeting. Untuk pertanyaan dan lain-lain sebagainya bisa ditanyain ke Kak Albert, juga Kak Jimmy lewat telepon yang ada di layar. Jangan lupa ya adik-adik, sampai ketemu. Untuk informasi ibadah minggu depan, yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 9 pagi di tempat ini, kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Yohanes Kristianto. Ibadah diadakan kembali secara onsite dan juga online, dan melalui live streaming YouTube channel GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang mau hadir untuk mendaftarkan terlebih dahulu melalui loket.com. Demikian sekilas informasi pada hari ini. Bersukacita selalu dalam Tuhan, jaga kesehatan, tetap jaga prokes, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat setiap kita. Hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah online. Saya percaya buat tidak mengurangi sukacita bahkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita dimanapun kita berada. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita ada di minggu yang kedua pada bulan Mei ini, dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang menyertai kami sampai saat ini. Kami boleh melihat kebaikan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan di setiap tempat dimanapun kami berada, biarlah sukacita Allah terus mengalir. Dan kami yakin dan percaya dari awal sampai selesainya kami semua mengalami lawatan kuasa-Mu yang luar biasa. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mereka Tuhan yang saat ini Bapa, oh yes God, mengalami masalah persoalan apapun dibangkitkan kembali Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan, dan kami yakin dan percaya lewat ibadah pada saat ini Bapa, kami terus mengalami sukacita kemenangan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dari awal sampai selesainya dalam ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya tidak ada satupun yang dilewatkan. Setiap kami, semua kami Tuhan mengalami mengalami lawatan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Setiap yang percaya, yang mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah.
dahsyat. Oleh sebab itu kami katakan Engkau layak menerima kemuliaan, Engkau layak menerima pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Glory, glory bagi Dia, bagi Yesus yang layak menerima kemuliaan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Nama siapa yang dahsyat? Yesus Kristus Tuhan. Nama yang terhebat, katakan amin. Nama yang dahsyat, katakan amin.
kebaikan dan kasih-Mu Tuhan sudah dinyatakan hari lepas hari yang kami alami dalam hidup kami, Bapa. Kami tidak dapat membalas semua apa yang sudah Engkau berikan. Selain kami mau berkata saat ini, Bapa, biar kami memiliki hati hamba, Engkau yang sudah setia sampai akhir. Engkau Tuhan yang sudah menyelesaikan pengorbanan-Mu yang sempurna. Karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Engkau yang setia, jadikanku setia, jadikanku setia. Terima kasih Yesus, thank you Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biar kami menjadi hamba yang setia, yang terus melayani, semakin mengasihi Engkau. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Alkitab berkata di dalam Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi Roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah, ya Bapa, kami umatmu siap mendengarkan kata-kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Pertanyaan saya, ada sukacita pada hari ini? Dan kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Mari kita baca Alkitab. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saya ambil satu tema pada saat ini, yaitu api Injil terus menyala. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, terus memberitakan firman dan jangan diam. Alkitab mencatat tentang tema kita, yaitu api Injil terus menyala. Injil, kata Yunani adalah Evangelion, yang artinya kabar baik. Kata Latin adalah Evangelium, artinya kabar gembira. Alkitab mencatat bahwa api Injil terus menyala, artinya kata-kata kita keluar dari hati, di mana hati ini ada api Injil, ada api Roh Kudus yang terus menyala untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Latar belakang Paulus adalah orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi setelah ia mengenal Yesus, api Injil terus menyala di dalam hatinya. Karena Alkitab berkata di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 43, Yesus berkata, saya akan pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus diutus untuk memberitakan, yaitu Injil kerajaan Allah. Demikian juga di dalam Alkitab Yohanes 20 ayat 21, di mana pada waktu Yesus bangkit, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu. Di dalam utusan, sebagai utusan-utusan Kristus, pertama-tama harus memiliki damai sejahtera. Kita harus hindari, yaitu di dalam hati kita, yaitu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10, jangan bersungut-sungut, malaikat maut akan membinasakan kamu. Kita harus hindari, yaitu Yudas 1 ayat 16, jangan mengeluh dan menggerutu tentang nasibmu.
Kita harus hindari Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi supaya engkau jangan dihakimi. Jangan kita di mimbar atau kita memberitakan kabar baik atau kita turun mimbar dan berbicara, kemudian di dalam hati kita masih ada bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu dan menghakimi. Tetapi pertama-tama yaitu kita harus memiliki damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Karena Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Alkitab mencatat di mana Paulus dia menginjil, bermisi ke Korintus, ke Galatia, ke Filipus, ke Tesalonika dan seterusnya. Di mana misinya karena dari dalam dia mau memberitakan Injil. Mission is bring God's love to the people in the world and reflects the word of God in your life. Reach unreached people group, teach them and bring them to Jesus. Artinya, misi adalah membawa kasih Bapa kepada umat manusia di dunia ini. Dan refleksikanlah kasih itu di dalam hidup sehari-hari. Menjangkau yang belum terjangkau. Ajari mereka dan bawa mereka kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita akan belajar bagaimana nasihat Alkitab supaya api Injil terus menyala di dalam kehidupan kita. Pada bulan September 2020, pada waktu masa Covid, saya bermisi di suku Lauje di Palu, di mana dari Manado naik pesawat dan di sana pergi dari Palu ke lokasi itu harus naik mobil sekitar 13 jam. Dan setelah itu kita harus naik gunung untuk naik di bawah. Jadi waktu jalan itu hampir 1 jam, sungai, kemudian menyeberang, dan kemudian waktu naik gunung itu sekitar 2 jam lebih sedikit. Sampai di puncak, di situ ada sekitar 11 keluarga. Mereka belum kenal Tuhan. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia, tapi kami ada penterjemah. Saya dengan penterjemah dan juga ada murid saya yang ada di Palu, kita pergi melayani di sana. Di dalam kehidupan kita, api Injil terus menyala di dalam kehidupan kita. Saat ini, nasihat Alkitab, bagaimana supaya api Injil itu terus menyala. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki identitas pribadi. Kita harus memiliki sense of identity. Sense of identity is a realistic self-image based on who God made you to be. Artinya, identitas saya yaitu God made, God yang menciptakan kita, menjadikan kita. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, identitas kita yaitu bukan common grace, tetapi identitas kita adalah special grace. Common grace artinya kasih karunia yang berdaulat daripada Tuhan mengasihi semua manusia yang ada di dunia ini. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab, Kisah Rasul 17 ayat 25 tentang common grace, kasih karunia umum. Alkitab mencatat Tuhan menjadikan kita, Tuhan memberikan kita hidup, Tuhan memberikan kita nafas, Tuhan memberikan kita segala sesuatu. Kepada siapa? Kepada semua orang. Alkitab mencatat Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini. Demikian juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar, kepada orang jahat dan orang yang tidak jahat. Jadi Tuhan mengasihi semua orang. Demikian juga di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan ayat 9.
Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar. Kemudian Allah mengasihi dan berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang. Itulah namanya common grace. Tetapi kita ini adalah special grace. Artinya Allah memilih kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah sebabnya kita adalah special grace. Allah yang memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran dan seterusnya, dan ada penguasaan diri. Kita harus pergi berbuat yang baik, berbuah yang baik. Itulah special grace. Demikian juga Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi keselamatan saya, keselamatan saudara itu adalah hanya karena anugerah kasih karunia Allah. Di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus 1, kita bisa baca ayat 4 sampai 6. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saya, Allah sudah memilih saudara, Allah sudah memilih Paulus. Untuk apa? Untuk memberitakan yaitu kabar baik. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan melalui kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kita lihat apakah Allah itu tidak hadir. Di dalam Roma 9 ayat 13 sampai ayat 16, Alkitab mencatat Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Apakah Allah itu tidak adil? Tidak. Allah itu adalah kebebasan, di mana Allah mengasihi siapa yang Ia mau kasih. Itulah sebabnya kita belajar di mana penjunan membentuk tanah liat. Tidak mungkin tanah liat berkata kepada penjunan, kenapa engkau membentuk begini? Tetapi itu adalah kebebasan dari penjunan. Allah itu adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Itulah sebabnya kalau Allah sudah memilih kita, kita mengucap syukur. Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita tidak diperbudak oleh ketakutan, oleh rasa takut lagi, tetapi kita merdeka, kita hidup di dalam sukacita. Itulah sebabnya sebagai anak kita berkata, ya Abah, ya Bapa, dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Berarti posisi saya dan saudara adalah special grace, dari orang yang berdosa, dari orang yang tidak benar, kemudian diangkat menjadi orang-orang yang benar. Kita adalah, ini adalah Allah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Jadi kita sederajat dengan Allah. Artinya kita adalah Bapa, kita anak Bapa di surga bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6, kamu adalah Allah kecil, dan kamu adalah anak-anak yang besar, maha tinggi. Jadi posisi kita adalah anak-anak yang maha tinggi. Kita adalah special grace. Dan sebagai special grace, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hati kita adalah anak Allah. Dan kalau kita adalah special grace, kita harus hindari. Yang pertama, kita harus hindari hal-hal yang tidak baik, yaitu di dalam firman Tuhan. Sebagai special grace, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, kamu adalah terang. Dahulu kamu adalah gelap, tetapi kamu adalah terang oleh karena Tuhan. Itulah sebabnya hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi sebagai special grace, anak-anak Allah, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai anak terang yang pertama, Yesus ingatkan di dalam Yohanes pasal 15. Di situ Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15,
di mana Tuhan yang sudah pilih kita. Dan kalau Tuhan yang sudah pilih kita, maka firman Tuhan berkata di dalam Lukas 11 ayat yang ke-35, perhatikanlah, sekali lagi, jangan sampai terang yang ada padamu menjadi gelap. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan yang sudah pilih kita. Itulah sebabnya selalu kita perhatikan, jangan sampai Tuhan pilih sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, jangan menjadi gelap. Kenapa kita menjadi gelap? Karena ada kebencian. Jadi sebagai anak-anak terang, hindari kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat 10, Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi Allah dan engkau berkata engkau berada di dalam terang, tetapi engkau membenci saudaramu, engkau berada di dalam kegelapan. Kemudian ayat 10, kalau engkau mengasihi saudaramu, mungkin saudaramu itu pinjam uang gak ganti-ganti, tapi engkau tetap mengasihi. Mungkin saudaramu membenci engkau tetap doakan dia. Alkitab berkata, kalau itu engkau kerjakan, tidak ada kebencian kepada musuh, maka engkau tetap berada di dalam terang. Itulah sebabnya kita harus hindari kebencian. Sebagai anak-anak terang yang kedua, yaitu Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis, kata Yunani adalah diabolos. Artinya diabolos, penfitnah. Jadi kalau kita suka menfitnah, berarti kita bukan anak-anak dalam terang. Kita harus hindari memfitnah. Karena di dalam Alkitab berkata, Amsal 16 ayat 28, Amsal 16 ayat 28, perkataan penfitnah menceraikan sahabat karib. Jadi kalau kita suka fitnah teman, sahabat, dan dia tahu dan dia dengar kata orang-orang lain, akhirnya persahabatan kita tidak lagi ada, sudah berpisah. Karena apa? Perkataan penfitnah. Demikian juga di dalam Amsal 18 ayat 8. Amsal 18 ayat 8. Perkataan penfitnah sedap-sedapan masuk di dalam lubuk hati. Itulah sebabnya kita harus hindari itu, yaitu mulut suka menfitnah. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, supaya api Injil terus itu menyala, yaitu Ayub 42 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya. Pemulihan Ayub karena ada doa. Kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabatnya? Kita baca di dalam Ayub pasal 6 perikopnya. Perikop Ayub kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Jadi pada waktu Ayub berdoa buat orang-orang yang mengecewakan dia, disitulah terjadi pemulihan, disitulah terjadi berkat. Olehnya, kalau saudara mau diberkati, 3 hal ini harus dihindari. Kebencian, kita harus hindari memfitnah, kita harus hindari itu kecewa, sehingga kita adalah anak-anak terang, karena kita ini adalah special grace. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini api Injil terus menyala menurut nasihat Alkitab? Yang kedua, memiliki self-discipline. Self-discipline adalah the ability to do what is right even when it seems difficult. Suatu kesanggupan berbuat yang baik dan benar, walaupun yang baik dan benar itu sulit. Kebenaran ini hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kebenaran yang menguruskan kamu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita harus berbuat baik. Dan firman Tuhan berkata di dalam Alkitab 1 Korintus 2 ayat 5, iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi iman kamu harus bergantung kepada kekuatan Allah. Kita lihat di dalam Alkitab, kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. Iman kita kepada Yesus harus bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah ada 3. Yang pertama,
Kita baca di dalam firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi iman kita harus kepada Kristus, karena Kristus itu adalah kekuatan Allah. Kristus itu adalah hikmat Allah. Salomo diberkati karena hikmat Allah. Demikian juga kalau kita mau diberkati, kita harus ada Kristus, karena dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Seorang wanita perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun sakit, uangnya sudah habis. Kemudian banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jama jumbai daripada jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Imannya kemudian dia mulai bertindak. Pada waktu dia bertindak, iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi waktu dia menjama jubah Yesus, disitulah terjadi kesembuhan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Itulah sebabnya kita harus selalu fokus kepada Yesus, fokus kepada Dia. Dia pasti akan menolong. Sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 25, 26. Alkitab berkata ayat 25, tentang Daud, mataku senantiasa memandang kepada Tuhan. Mari kita latih, jangan memandang kepada problem, jangan memandang kepada persoalan. Persoalan itu adalah bagian hidup kita. Masalah itu adalah bagian hidup kita. Setiap kita menghadapi persoalan, masalah, tidak bisa kita lari, tetapi latih diri kita, mulai mata memandang kepada Tuhan. Tuhan ada di samping kita. Dia mampu menyelesaikan persoalan kita. Dan jangan goyah. Ayat 16. Alkitab berkata di dalam Alkitab, yaitu Kisah Rasul 2 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Alkitab berkata, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku diam dengan tentram. Mengapa? Karena hatinya selalu memandang kepada Tuhan. Mata selalu memandang kepada Tuhan. Pikiran selalu memandang kepada Kristus. Yaitu pikirannya adalah pikiran Kristus. Sesuai dengan Alkitab 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. We have the mind of Christ. Marilah poin yang pertama. Kristus adalah kekuatan Allah. Pergumulan tetap ada, tetapi kita latih seperti perempuan ini. Pandangan selalu kepada Tuhan. Ada contoh lain lagi. Di dalam Markus 10, Alkitab berkata, di dalam ayat yang ke-46 sampai ayat 52, tentang Bartimeus, anak Timeus yang buta itu. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak lebih keras, anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak lebih keras. Kemudian Yesus berkata, panggillah dia. Pada waktu itu Yesus berkata, apa yang kau inginkan? Markus 10 ayat 52. Dia katakan, supaya aku melihat. Seketika itu juga melihatlah akan Bartimeus. Dan Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Saat ini, mari kita belajar. Yaitu kalau kita punya pergumulan, persoalan. Mungkin persoalan kita tidak sama dengan Bartimeus. Tidak sama dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tetapi kalau fokus kita kepada Kristus, Yesus sumber berkat, Yesus sumber berkat, dan Yesus sumber kesembuhan. Itulah yang pertama, supaya kita kuat. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat sebagai anak-anak Allah? Roma 1 ayat 16. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita harus selalu kepada firman. Alkitab harus selalu kita baca. Firman itu harus selalu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan karena roti, melainkan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Manusia hidup bukan hanya karena roti,
Setiap hari sering biasanya 3 kali makan. Bolehkah kita latih supaya setiap hari kita juga makan firman Tuhan? Belajar caranya. Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9. Pada malam hari aku merindukan engkau, pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum kita tidur, mari kita baca dulu firman Tuhan. Kita ada doa. Kemudian pada pagi hari sebelum kita bekerja, mari kita baca firman Tuhan. Kita berdoa malam pagi, malam pagi, malam pagi. Saudara, dengan cara yang demikian kita bisa menikmati Injil itu adalah kekuatan Allah. Malaikat 3 ayat 18. Ada perbedaan orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan orang yang malas baca Alkitab dan orang yang rajin baca Alkitab pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam. Ada beda. Itulah sebabnya simpan itu firman sesuai dengan Mazmur 119 ayat 11. I have laid up thy word in my heart, that I might not sin against thee. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Firman Allah kita simpan di dalam hati. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Buang segala kejahatan yang ada di dalam dirimu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Firman harus tertanam, karena kalau tidak tertanam, Lukas 8 ayat 12, Alkitab berkata, iblis mengambil firman di dalam hati manusia. Pada waktu kita tidak tertanam firman, iblis bisa ambil. Itulah sebabnya mari kita belajar supaya kita rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat? Kita baca di dalam Alkitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat 24. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang belum kenal Yesus, yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya kita harus rajin memberitakan firman. Karena dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika mulut saya tidak memberitakan firman. Memberitakan firman bukan nanti hanya di mimbar, di gereja, tetapi turun gereja, di dalam pergaulan sehari-hari, bertemu dengan teman, kita juga harus menyampaikan, yaitu kabar baik. Mulut yang baik berbicara, kabar gembira, mulut selalu gembira, kata-kata yang menguatkan. Itulah sebabnya pikiran kita sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Bara apa yang indah, bara apa yang molek, bara apa yang sedap didengar, bara apa yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pola yang baik harus selalu ada pada kita. Yosua 1 ayat 8. Perkatakan itu firman. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah, supaya engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi kita harus selalu perkatakan itu firman. Dan kalau Injil selalu diberitakan, itu adalah suatu kekuatan Allah. Gembala memberitakan firman Tuhan. Jemaat itu domba melahirkan domba. Bagaimana supaya domba melahirkan domba? Maka domba ini harus ada firman yang didengar melalui gembala, kemudian melalui penatua, dan dia mulai memberitakan firman. Maka kita bisa lihat banyak jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita kembali kepada tema, yaitu api Injil terus menyala. Kita ambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 9, yaitu pada suatu malam di mana Tuhan berfirman kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, terus beritakan Injil dan jangan diam. Kesimpulan khotbah hari ini kita ambil di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Alkitab berkata, kalau kamu yang sudah mengenal Kristus dan kamu meninggalkan, yaitu kehidupan yang lama,
dan kemudian kamu mengikut Yesus, tetapi kemudian lagi pada berikut kamu kembali kepada hidup yang lama, maka Alkitab berkata kamu akan lebih jahat daripada semula. Dan firman Tuhan berkata kamu sama seperti pepatah berkata, yaitu anjing kembali kepada muntahnya dan kemudian babi kembali kepada kekumbangannya. Itulah sebabnya lebih baik kamu tidak mengenal akan Yesus Kristus Tuhan. Artinya, kalau api Injil terus menyala, kita adalah special grace. Marilah anak-anak Allah, jangan kembali kepada manusia lama. Kita selalu memandang kepada Tuhan. Kita selalu memandang seperti Daud di dalam Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan melepaskan kakiku dari jaring pergumulan, jaring persoalan, jaring masalah. Kalau kita tetap memandang kepada Kristus sebagai special grace, sebagai anak-anak Allah, maka saudara akan menikmati kebahagiaan di bumi dan juga akan menikmati di dalam kerajaan Allah. Saya tutup dengan suatu cerita. Seorang anak yang berumur sekitar 13 tahun, di mana ayahnya itu adalah seorang hamba Tuhan. Dia memberitakan Injil di mimbar, begitu luar biasa. Mimbarnya dia berbicara tentang firman yang bersemangat. Dia menyampaikan bahwa Yesus Maha Pengasih dan Penyayang. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mengampuni orang lain. Yesus tidak pemarah. Yesus selalu mengasihi orang. Di mana jangan sampai kemarahanmu itu sampai besok, sampai lusa. Tetapi kita harus selalu ada kasih kepada orang lain. Itulah Yesus. Setelah dia turun mimbar, kemudian anaknya berkata, "Papa, khotbahnya bagus sekali. Papa khotbah saling mengasihi, saling mengampuni, itu bagus. Tetapi kalau Papa pulang di rumah, kita Papa marah-marah. Kemudian Mama juga Papa marah. Tetangga-tetangga sering Papa juga tidak berkomunikasi dengan baik. Pernah bertengkar dengan tetangga. Demikian juga orang lain yang hanya pinjam uang sekian, Papa selalu bercerita yang tidak baik. Selalu mau kembalikan uang saya, kembalikan. Papa dalam kehidupan sehari-hari tidak ada belas kasihan. Tapi kalau di mimbar, Papa berkata harus ada belas kasihan, harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Itulah sebabnya Papa, lebih baik Papa terus di mimbar, jangan turun-turun mimbar. Kalau Papa turun-turun mimbar, maka keadaannya tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Iman timbul daripada pendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa aja yang mendengar firman Tuhan ini, ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia Sungai Yordan Taman Ratu Jakarta, Penatua Bapak Marsudi Hardono, Tuhan, dan juga para pengerja diaken. Kami berdoa, kami serahkan ke tangan Tuhan. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 3, serahkanlah segala perbuatanmu ke tangan Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Kami berdoa ya Bapa buat jemaat yang mendengar firman Tuhan melalui virtual ini. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera sukacita menyertai mereka. Hindari daripada sakit penyakit virus. Dan biarlah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau dan menghindari engkau dari kecelakaan. Baik kecelakaan melalui darat, melalui motor dan mobil, kecelakaan melalui laut dengan kapal laut, kecelakaan melalui udara atau kapal udara pesawat, Tuhan hindari. Sehingga jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang suka mendengar firman, membaca firman Allah dan mempraktikkan firman Allah itu, melakukan dalam hidupnya sehari-hari, mereka bisa menikmati berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami ini adalah special grace.
Kami bukan common grace. Kami adalah special grace, yaitu anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah, sehingga kami bisa menikmati damai sejahtera. Allah memberikan kepada kami, Yohanes 14 ayat 16-17, seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dia menyertai kamu. Dunia tidak mengenal akan roh kebenaran, tetapi kamu mengenal Dia, karena Dia menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan syafaat terhadap pemerintah yang ada di Indonesia, baik Presiden, Wakil Presiden, Staf Menteri, demikian juga TNI Polri, demikian juga para gubernur, wali kota, kepala daerah, camat, lurah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sampai di pedesaan. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah menyertai mereka. Mereka bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan yang sudah melawat setiap kita. Amin. Saya percaya kita semua dilawat dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur. Kita menyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati kita dan pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat 7. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Kami akan pulang tidak ada gentar dan gelisah, tetapi kami ada damai sejahtera di hati dan di pikiran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Mazmur 107 ayat 20, waktu firman disampaikan terjadi kesembuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada saat ini, setiap orang yang mendengarkan, bagi mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang punya pergumulan dipulihkan oleh Tuhan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, dan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sekilas adalah informasi untuk hari ini. Doa pagi di gereja kita diadakan pada setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi di Gedung Serbaguna lantai 4. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, baik itu perpuluhan, diakonia, persembahan kasih,
misi, gedung, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa kita ada sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30 melalui Zoom Meeting. Untuk pertanyaan dan lain-lain sebagainya bisa ditanyain ke Kak Albert juga Kak Jimmy lewat telepon yang ada di layar. Jangan lupa ya adik-adik, sampai ketemu. Untuk informasi ibadah minggu depan yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 9 pagi di tempat ini, kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Yohanes Kristianto. Ibadah diadakan kembali secara onsite dan juga online dan melalui live streaming YouTube channel GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang mau hadir untuk mendaftarkan terlebih dahulu melalui loket.com. Demikian sekilas informasi pada hari ini. Bersukacita selalu dalam Tuhan, jaga kesehatan, tetap jaga prokes, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.